Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, pada video yang keempat ini saya akan melanjutkan bagaimana tutorial mengajarkan jilid 2 kepada anak-anak, yaitu bagaimana cara mengenalkan kepada anak-anak mematikan huruf, ya, mematikan huruf. Ada huruf-huruf konsonan itu yang paling mudah kalau dimatikan, ya. Saya menggunakan istilah dimatikan, ya, begitu ya. Tapi nanti di dalam buku kita mengajarkan ditambah, begitu. Tetapi saya mengenalkan tetap dengan menggunakan gambar-gambar. Bagaimana? Pasti lebih menarik kepada anak-anak. Karena apa? Saya dulu belajar itu tidak tahu bagaimana caranya mematikan huruf itu. Tetapi ketika mengetahui gambar, ternyata saya bisa mengucapkan tanpa bisa membaca tulisannya. Jadi mengucapkan, membunyikan itu adalah tujuan daripada membaca, ya, bukan cara mengejanya. Inilah yang akan dijelaskan pada buku Ayo Membaca ini untuk mengenalkan suku kata yang berpola KVK, konsonan, vokal, konsonan. Mari kita ikuti tutorial berikut ini. Pemirsa, kita melanjutkan tutorial buku Ayo Membaca jilid 2, yaitu bagaimana sekarang cara mematikan huruf, ya, mematikan huruf. Pola suku kata KVK, konsonan, vokal, konsonan. Nah, baik, mari kita buka halaman 29. Caranya tetap kita menggunakan cantolan gambar, ya. Di halaman 29 ada gambar tas. Anak-anak kita minta menyebut tulisan di bawahnya juga dibaca tas, begitu ya. Di bawah gambar tas ada gambar bus. Maka anak-anak diminta menyebutkan tulisan di bawahnya dengan baca bus. Kemudian halaman berikutnya, halaman 30, ada gambar ban. Anak-anak disuruh menyebut atau membunyikan ban. Ada sal, ada jas. Demikian. Di halaman 31 diberi caranya, arahan, mengeja sebenarnya ini, ya. Tapi kita mengatakannya menambah, ya. Jadi atau diikuti, ya. Ma diikuti N dibaca man. Ba diikuti N dibaca ban. Da diikuti N dibaca dan. Ku diikuti N dibaca kun. Pa diikuti L dibaca pal. Ku diikuti L dibaca kul. Pa diikuti S dibaca pas, dan seterusnya. Hadirin pemirsa yang kami hormati, menurut penelitian saya, huruf yang paling mudah dimatikan ternyata konsonan N, L, dan S. Karena itu N, L, dan S ini saya berikan awal, ya, untuk mematikan huruf. Setelah itu di halaman 32 seperti yang sebelumnya, untuk anak-anak yang masih ragu bagaimana mematikan huruf, langsung diberikan gambar. Itu ada gambar kapal. Nah, tulisan di bawahnya dibaca kapal. Anak-anak pasti masih berpikir mengapa pa ditambah diikuti L dibaca pal. Ya, itulah cara membacanya huruf atau mematikan huruf, ya. Kapal, tulisannya dibaca kapal. Nah, anak-anak kalau mengeja barangkali ini tidak bisa, ya, kesulitan. Tetapi dengan adanya gambar, maka anak-anak bisa menyebut itu gambar kapal. Kemudian ada gambar sabun. Anak-anak secara otomatis bisa membunyikan sabun. Kemudian nanas. Anak-anak secara otomatis bisa mematikan huruf S. Nanas. Kemudian gambar berikutnya kulkas, sandal, kalkun. Nah, demikian.
ini pengalaman kami dan pengalaman guru-guru yang menggunakan buku ini. Dengan gambar-gambar ini ternyata sangat membantu anak-anak bisa mematikan konsonan-konsonan ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk bagaimana cara mengajarkan anak mematikan huruf ya. Nah, kemudian pada halaman 38 ini sudah berupa bacaan dari gambar. Nah, kita bisa mulai membimbing ya. Kalau anak-anak belum bisa membaca tulisan atau kalimat di bawah gambar, kita bisa saja mengulangi di gambar-gambar di halaman sebelumnya, yaitu halaman 32, 33, dan 35 sebelumnya ya. Nah, itu ada gambar Bibi membawa bakul ya. Jadi kita baca Bibi bawa bakul, baju katun, Harun kawan saya. Nah, badan Harun panas, kawan Hasan rukun. Nah, demikian. Mudah-mudahan bisa memperjelas ya. Kemudian di halaman 40 ini huruf-huruf konsonan yang agak sulit sih sebenarnya untuk dipelajari, untuk dimatikan ya. Tetapi dengan bantuan gambar, anak-anak insya Allah bisa lebih cepat memahami atau membunyikan. Ada gambar kursi. Anak-anak yang pelat mungkin tidak bisa membaca kursi ya, atau kulsi gitu. Nah, tapi ini dengan adanya gambar, anak-anak langsung bisa membaca tulisan di bawahnya. Kursi, catur, gajah. Nah, di halaman 41 caranya sama ya dengan sebelumnya. Ma diikuti R dibaca mar, ba diikuti R dibaca bar, la diikuti H dibaca lah, dan seterusnya. Kemudian disambut dengan halaman-halaman berikutnya, yaitu ada gambar dan tulisan. Halaman 42 ada gambar kardus, tulisannya dibaca kardus. Telepon, sampan, landak, rumput, sandal. Nah, gitu ya. Di halaman 44 itu ada suku kata yang sama-sama berpola KVK, konsonan vokal konsonan. San ditambah tan dibaca santan. Nah, atau san diikuti tan dibaca santan. Hantar, santun, barbar, rumpun, rimbun, dan seterusnya. Kemudian halaman berikutnya lebih menarik ya. Halaman 46. Bibi minum susu. Rumput tumbuh di sawah. Gajah jalan-jalan. Panda makan bambu, dan seterusnya. Di halaman 48 saya mulai mengenalkan perbedaan huruf-huruf E yang lain. Ada huruf E yang dibaca E, tapi ada huruf E yang dibaca E, dan ada huruf E yang dibaca E. Di sini saya cantolkan dengan gambar. Ada gambar lele, maka tulisannya dibaca lele. Ada gambar gelas, tulisannya dibaca gelas. Coba kita tanya kepada anak-anak, loh kok dibaca gelas bukan gelas? Nah, rasanya tidak enak, tapi harus dibaca gelas seperti kebiasaannya. Kemudian ada gambar keset, tulisannya dibaca keset, bukan keset, bukan keset. Nah, gitu ya. Jadi dicantelkan gambar ini luar biasa ya, menjadikan anak-anak mudah untuk menyesuaikan harus dibaca apa. Nah, kemudian di halaman 49 itu kita kenalkan ya. E
kadang dibaca E, kadang dibaca E, kadang dibaca E. Kapan itu dibaca E, dibaca E, dibaca E? Nah, kita merasakan dulu ya, merasakan enaknya dibaca E apa E. Nah, contohnya ini satu kelompok berbunyi E. Lele, jahe, kare, sate, gule, bule, tape, sale, pare. Nah, ini semuanya enak dibaca E. Nah, kelompok di bawahnya benar, sedap, lepas, decak, gelas, segar, gemes, gemar, demam. Ini ternyata enak dibaca E. Kemudian E, geret, keset, nener, cecer, gedel, cetak. Nah, ini ternyata enak dibaca E. Nah, begitu ya cara membedakan kapan dibaca E, dibaca E, atau dibaca E ya. Kemudian di halaman 51, 51 saya mengenalkan perbedaan O ya. Kapan dibaca O, kapan dibaca O. Nah, gitu. Ada gambar toko ya, maka tulisannya dibaca toko. Ada gambar pohon, tulisannya dibaca pohon, bukan pohon. Nah, gitu ya. Anak-anak akan terasa itu. Enaknya dibaca O ya, jadi pohon. Nah, itulah maka anak-anak akan memilih nanti. Sama dengan halaman E ya, di halaman 52 itu ada sekelompok yang dibaca O dan sekelompok yang dibaca O. Contohnya toko, suruh, kobe, boleh, dan seterusnya. Itu enak dibaca O. Kemudian yang dibaca O, pokok, dodol, kolor, tokoh. Nah, gitu ya. Itu enak dibaca O. Nah, demikian cara membedakan O dan O ya. Nah, inilah tutorial untuk jilid 2 ya. Semoga pemirsa atau pengguna buku ini bisa mempergunakan buku ini dengan sebaik-baiknya dalam mengajari anak untuk membaca awal. Alhamdulillah, demikian pemirsa yang kami hormati, semoga dengan tutorial tadi yang telah kami berikan, pemirsa bisa mengajarkan bagaimana suku kata KVK ya, yang agak sulit bisa dipelajari dengan lebih mudah untuk anak-anak, yaitu caranya dengan tetap mencantolkan gambar ya. Karena itu dalam jilid 2 ini gambar-gambar itu saya perbanyak. Memang itu sengaja ya, saya perbanyak supaya anak-anak yang tidak bisa mengucapkan bagaimana mematikan L, bagaimana mematikan S, bagaimana mematikan N dan sebagainya, itu tetap bisa membunyikan hanya dengan melihat gambar. Demikian, mudah-mudahan tutorial ini bisa memperjelas dan mempermudah anak-anak kita dalam belajar membaca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.